Baik, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pertemuan kita yang membahas tentang condition expression, kelanjutan dari perintah yang sudah kita pelajari kemarin. Ini adalah video pembelajaran yang kedua pada pertemuan yang ketiga kali ini. Hari ini kita akan belajar seperti biasa, saya siapkan note-nya. Ya. Hari ini kita akan belajar kelanjutannya untuk bagian yang kedua, kita conditional expression. Pada hari ini kita akan belajar ada dua perintah, yaitu case. Bagaimana sintaks case? Ini case untuk pengecekan suatu kondisi, yaitu kita sintaks case, lalu dia ada and, jangan lupa ya, seperti ini. Lalu nah, di sini ada when dan pernyataannya. Nyatanya itu apa? Seperti itu. Seperti biasa, kalau seperti ini di sini pasti ada select nantinya. Kemudian ada from yang mengacu pada referensi tabel yang mana. Sebagai contoh, saya akan berikan contoh ya. Contoh yang pertama. Bagaimana kita menampilkan nama depan? Ya, tampilkan nama depan, kemudian lama bekerja, serta keterangan. Keterangannya berupa apa? Itu ada kondisinya. Jika masa kerja di atas 16 tahun, lalu keterangannya, berikan keterangan itu adalah masuk atau memasuki masa pensiun. Jika masa kerja di bawah 14 dengan keterangan usia produktif. Selain itu maka berikan keterangan. Nah, ini promosi jabatan. Ya, seperti itu. Bagaimana kemudian kita mengerjakan harinya? Kita siapkan seperti ini. Ini sudah saya bantu select. Lalu bagaimana kita mengerjakannya? Yaitu select tadi nama depannya di sini, koma, apa itu lama bekerja. Lama bekerja itu berarti kalau yang kemarin from ini, kemudian saya ambil ini sysdate ya, min ini di sini kurung tutup saya bagi 365 karena 1 tahun ya, karena pakai round ada 2 parameter itu di sini. Kemudian case, nah ini case nya masih di sini. Kemudian when, ini when. Nah ini saya copy lagi ya, dia menampilkan masa kerja, kemudian saya copy lagi di sini. Itu sesuai keterangan lebih dari 16 dan memasuki masa
pensiun seperti ini. Kemudian saya copy di sini ya. Lebih kecil dari 14. Di sini yaitu usia produktif. Lalu ada else. Nah, ini else. Promosi jabatan. Seperti ini. Jangan lupa ditutup N. Kemudian ada aliasnya, keterangan. Ini ya. Dari tabel apa? Dari tabel apa? Employees. Nah, ini. Lalu kita jalankan. Ini tampilannya bisa Anda lihat. Memasuki masa pensiun seperti ini ya. Ada promosi jabatan ketika masa kerjanya 15 tahun. Ini masuki masa promosi jabatan. Jadi nanti kalau di list itu juga ada usia produktif yang di bawahnya itu 13 ya. Oke, baik. Contoh yang kedua penggunaan case ya, yaitu contoh yang gampang aja lah dengan kombinasi ini. Perusahaan akan berikan bonus ya, ini misalkan bonus sesuai dengan jumlah total karakter nama ya, nama belakang. Bagaimana syaratnya? Ya, ini tampilkan nama belakang, pilihkan nama belakang dan gaji atau salary ya, dan buat kolom misalkan seperti itu, kolom bonus dengan ketentuan ini. Jika panjang karakter nama belakang sama dengan 5, maka gaji atau salary ya ditambahkan 2000. Jika panjang karakter nama belakang sama dengan 7, maka gaji ditambahkan misalkan 3000. Selain itu tidak akan ditambahkan berikan 0 itu aja ya, paham ya. Jadi kalau last name-nya itu, nah bagaimana kita menggunakan case? Nah, kita coba di sini ya, coba select ini last name, kemudian salary terus koma, baru kita case. Jangan lupa di sini ada else, di sini ada n, di sini ada from employees ya. Case-nya di sini ditambahkan when
length last name sama dengan 5, dan seperti itu ya, salary ditambah 2000. Saya copy aja, ini sama dengan 7, ini ditambahkan 3000. Kalau tidak, berikan 0 seperti gini kan. Kemudian ada keterangan bonus nama, karena nama itu mengandung makna. Maka kalau di perusahaan tertentu bisa menambahkan bonus berdasarkan total dari karakternya. Ya, ini kita lihat ya. Kalau 4, wah, karena terlalu pendek ya nggak dapat ya. Kalau 7, nah itu Anda bisa lihat dan mencobanya sendiri, nanti mempraktekkan ya. Itu kita lanjut, yang berikutnya itu adalah perintah kita yang kedua, adalah yang terakhir juga, adalah decode. Sama perintahnya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sintaknya yang berbeda. Seperti biasa di perkuliahan itu semuanya diajarkan, dan ketika nanti di lapangan Anda memiliki permasalahan, Anda terserah bisa menggunakan case atau menggunakan decode. Contoh yang pertama, misalkan contoh yang pertama ya, tampilkan ya, maaf, decode ini nanti ada sintaknya ya, sintak atau cara penulisan di sini ya, decode. Nah, ini jangan lupa ada beberapa parameter, ini adalah kolomnya ya, atau kondisi. Kemudian ini nilai 1, ini pernyataannya apa? Pernyataan 1. Nilai, nanti nilai 2 ya, pernyataan 2, dan seterusnya ya. Saya akan langsung memberikan contoh secara praktek saja. Tampilkan nama belakang, ini departemen ID, departemen ID, mohon maaf kalau misalkan ada salah ketik. Kemudian gaji, jika departemen ID-nya itu 50, ada kenaikan sebesar 10%. Jika departemen ID-nya itu 60, ada kenaikan sebesar 15%. Nah, angka-angka ini, field ini Anda bisa ubah sendiri sebagai sarana proses belajar mengajar. Misalkan diganti 30, ID-nya 30, 40, atau dan seterusnya. Selebihnya tidak mendapatkan kenaikan. Itu ya. Nah, bagaimana kita sekarang menjawab dengan menggunakan decode? Nih, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Select, ya, last name, tuh, department ID, salary, nah ini saya pisahkan ya, decode. Nah, ID di sini, department
department ID, jangan lupa. Nilai yang pertama misalkan 50 sesuai dengan soal. Pernyataannya apa? Ditambahkan 10%, berarti 0,1 ya, kali salary. Ingat, disintak. Kemudian nilai yang kedua misalkan 60, pernyataan yang kedua, diapakan 0,15 ya, 15% kali salary. Selebihnya dia hanya menerima gajinya saja. Itu. Ini bisa diberi keterangan di sini ya, kenaikan gaji atau HR. Dari tabel apa? Itu adalah employees. Kita coba ini ya. Nanti Anda coba sendiri ya, kalau yang 60, yang 50 nanti Anda tampilkan sendiri, dicek di Oracle Anda munculnya seperti apa. Dan nilai-nilai ini itu bisa diubah. Anda ketika praktek, sudah 2 kali praktek, diberikan kebebasan untuk membuat pertanyaan dan query-nya ya, dengan menggunakan materi-materi yang sudah Anda terima. Itu ya, 2 materi yang hari ini lanjutan dari yang kemarin adalah tentang case dan decode. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Terima kasih.